Ya, adik-adik sekalian, kita lanjut materi dan kali ini kita akan mempelajari tentang turunan parsial. Pengantar dulu ya, misalkan Z sama dengan fx, y adalah fungsi dengan variabel bebas x dan y. Karena x dan y variabel bebas, maka perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya. Ada beberapa, yakni 3 macam tentunya, yakni y-nya konstan ya, sedangkan x-nya berubah-ubah. Oke, x-nya konstan dan y-nya berubah-ubah, atau x dan y-nya itu berubah bersama-sama sekaligus. Nah, untuk kasus 1 dan 2, jadi sekalian ya, itu mengakibatkan fungsinya itu berubah menjadi fungsi satu peubah saja. Karena, perhatikan untuk kasus pertama, kalau y-nya yang konstan dan x-nya berubah-ubah, berarti hanya x yang bertindak sebagai variabel. Variabel kan itu dapat berubah-ubah ya. Tapi kalau y-nya konstan, berarti dia nilainya itu-itu saja. Artinya yang menjadi variabel di sini adalah x. Kalau untuk kasus yang kedua, yang menjadi variabel itu hanya y. Oke? Nah, kalau dia fungsinya menjadi satu peubah, berarti fungsi tersebut dapat diturunkan dengan menggunakan definisi turunan pertama yang telah kalian pelajari pada kalkulus diferensial. Dikatakan adik-adik sekalian turunan parsial. Parsial itu kan artinya sebagian ya. Sebagian ya, artinya tidak semua. Nah, maksudnya terdapat fungsi dua variabel fx, y. Fungsi tersebut kita hanya turunkan terhadap satu variabel saja. Kan yang tersedia adalah dua, tapi kita turunkan hanya terhadap satu variabel. Artinya turunannya itu, turunan parsialnya itu kemungkinannya hanya terhadap x ya, atau hanya terhadap y. Nah, dinotasikan dengan kita pakai mode pulpen ya. Turunan parsial terhadap x itu di sekalian simbolnya adalah f ya, f lalu ada indeks x di kanan bawah ya, kecil, lalu dalam kurung x, y. Jadi ini bacanya turunan parsial fx, y terhadap x. Oke. Nah, sama dengan simbol yang lainnya juga bisa seperti ini, tapi ini dibacanya do z, do x. Oke. Dan untuk turunan parsial terhadap y saja ya, nah, simbolnya seperti ini, sama saja tadi yang terhadap x, ada indeks y ya di kanan bawah ya, do z, do y bisa juga, dan masing-masing itu didefinisikan ya sama ya dengan definisi turunan dengan menggunakan limit ya. Untuk terhadap x itu sama dengan limit f dalam kurung x tambah delta x, y kurang fx, y per delta x, di mana delta x-nya itu menuju 0. Oke? Ya kan yang menjadi variabel di sini adalah x ya. Jadi tentunya di sini per delta x. Di sini juga x ditambah delta x. Oke? Perubahan yang sangat-sangat kecil. Nah, kalau dia terhadap y, maka y-nya yang di dalam kurung itu y-nya yang ditambah delta y ya. Lalu penyebutnya delta y ya, pada saat delta y-nya menuju 0. Asalkan limitnya ada. Oke, baik adik-adik sekalian, kita ke contoh dulu, tapi untuk pengerjaan soal ya, kita tidak usah bergelut dengan proses aljabar yang panjang dari definisi limit ini ya. Cukup kita menggunakan rumus turunan aturan pangkat yang telah kita selama ini sering gunakan ya. Jadi pertama ini contohnya adalah z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Ini contoh yang simpel ya. Kita akan selesaikan. Jadi penyelesaiannya ya, misalkan kita cari dulu, maaf, ini agak pulpennya agak sensitif adik-adik sekalian ya. Kita cari dulu turunan parsial terhadap x. Ya, artinya kalau turunan parsial terhadap x, sekali lagi
X-nya yang bertindak sebagai variabel, lalu Y-nya yang konstan. Jadi turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Ya, ditambah turunan dari Y kuadrat itu karena dia konstan, dia adalah 0. Ya, sama dengan 2X. Nah, turunan parsial terhadap Y, X-nya yang konstan ya, kalau terhadap Y, berarti 0, ditambah turunan dari Y kuadrat itu terhadap Y adalah 2Y. Oke. Ya, seperti itu ya, adik-adik sekalian. Lalu lanjut, nah kalau soalnya diminta menentukan turunan parsial di suatu titik, misalkan 1,2 dan negatif 1,2, ya, kita tinggal mensubstitusi ya, kita tinggal mensubstitusi masing-masing X dan Y terhadap kita mensubstitusi X, Y masing-masing dengan 1,2. Jadi kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya 2 ya. Nah, turunan parsial terhadap X kan itu 2X ya, jadi kita tinggal ganti X-nya dengan 1. Kebetulan Y-nya tidak ada, berarti ya langsung saja kita operasikan ya. Lalu turunan parsial terhadap Y di titik 1,2, ya berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itu untuk di titik 1,2, tapi kalau negatif 1,2 ya berarti tinggal kita ganti X dan Y masing-masing dengan negatif 1,2. Berarti untuk terhadap X di titik tersebut 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Lalu untuk turunan parsial terhadap Y ya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, adik-adik sekalian, untuk fungsi yang agak lebih kompleks sedikit ya. Jadi nanti kita akan latihan juga adik-adik sekalian mencari turunan parsial untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi dibandingkan yang ini. Kalau yang tadi contoh A dan B itu agak mudah. Nah, terus untuk jenis yang lainnya, jenis fungsi yang lainnya, misalkan terdapat perkalian antar X dan Y, ya, coba kita selesaikan. Turunan parsial ya terhadap X. Nah, berarti X-nya variabel, Y-nya yang konstan. Nah, kalau dia seperti ini di selnya, kita kan bisa tuliskan dia seperti ini. 2Y kuadrat X kurang Y. Nah, perhatikan 2Y pangkat 2 itu bertindak sebagai koefisien. Kenapa? Karena Y-nya konstan ya. X-nya yang variabel. Nah, berarti kalau seperti itu ya kita tulis dulu koefisiennya, lalu turunkan variabelnya X. Nah, turunan dari X itu adalah 1 ya. Nah, terus kurang Y. Turunannya Y terhadap X, yaitu 0 ya. Nah, berarti kurang 0 sama dengan 2Y pangkat 2. Nah, tapi kalau turunan parsial terhadap Y, ya berarti yang bertindak sebagai koefisien bukan cuma 2 ya, tapi juga X. Kenapa? Karena X-nya konstan. Ya, berarti kita tulis 2X, lalu kita turunkan Y pangkat 2 terhadap Y, itu 2Y ya. Ini kali ya, adik sekalian. Kurang turunannya Y terhadap Y 1 ya. Berarti sama dengan 4XY dikurang 1. Oke. Nah, sekarang apa sih makna dari turunan parsial? Ya, jadi ada interpretasi geometrisnya, makna geometrisnya maksudnya jadi turunan parsial pertama dari Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi kita ambil saja contoh yang pertama ya, atau do-Z do-X, maksudnya turunan parsial pertama terhadap X ya, di titik 1,2 artinya kemiringan garis singgung, jadi adik sekalian sama saja makna turunan
yang kalian pelajari di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Jadi dia sebenarnya adalah kemiringan garis singgung ya. Nah, tapi ada pengembangan sedikit. Maksudnya kemiringan garis singgung yang menyinggung kurva ya. Jadi garis singgung ini tentunya dia sifatnya menyinggung dan dia menyinggung kurva yang diperoleh. Nah, kurva ini diperoleh dari perpotongan antara Z dan Y sama dengan 2. Nah, kenapa Y sama dengan 2, Didik sekalian? Karena kan X-nya adalah variabel ya. X-nya variabel, Y-nya yang konstan. Berarti di titik 1,2 nilai Y-nya itu tetap 2 ya. Konstan nilainya 2. Jadi kita nanti akan visualisasikan di GeoGebra. Nah, turunan parsial pertama dari Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat terhadap Y atau do Z do Y ya, di titik 1,2 artinya kemiringan garis singgung yang menyinggung kurva dan kurvanya itu diperoleh dari perpotongan antara Z X kuadrat tambah Y kuadrat ya, dan X sama dengan 1. Coba kita lihat di GeoGebra. Nah, ini tadi saya sudah cek ya, tapi tidak apa-apa kita. Jadi di sekalian ini adalah permukaan ya, X kuadrat tambah Y kuadrat ya, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, coba kita potong ya, coba kita interpretasikan makna dari turunan parsial terhadap Y. Nah, berarti tadi dia memotong, kita hasilkan kurva dari perpotongan antara permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat dan X sama dengan 1. Iya. Yang warna merah itu di sekalian adalah sumbu X ya. Jadi untuk bidang yang berwarna hijau ya, hijau gelap ya, atau hijau apa ini maksudnya ya, saya kurang tahu juga ya kalau ada warna-warna yang kurang familiar ya, tapi intinya bidang yang ini adalah bidang X sama dengan 1 ya, lalu kita potongkan dia dengan permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi maksudnya di sekalian, bidang ini menandakan bahwa X-nya konstan ya. X-nya selalu bernilai 1. Ya, selalu bernilai 1. Ya, misalkan di titik ini ya. Nah, ini titik ini X-nya 1, Y-nya kira-kira 4, lalu Z-nya itu sama dengan ya misalkan dia 3,25 lah ya. Jadi dia mempunyai koordinat 1,4,3,25 ya. Nah, seperti itu. Untuk titik yang mana tadi? Yang ini ya. Dan misalkan di titik ini misalnya ya, selama kita menggambar, kita mengasumsikan di bidang ya, dia tentunya mempunyai absis itu 1 ya, koma ya sekian ya, misalkan Y0 Z0 ya. Intinya X-nya 1. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat perpotongannya ya, Y-nya kan yang berubah ya, Y-nya yang berubah-ubah, X-nya yang tetap. Nah, di titik 1,2 ya, di titik 1,2 berarti dia di sekitar ya. Ini kan 2 ya, ini 2. Kalau kita lihat ininya lurusannya berarti dia di sini ya. Nah, artinya di sekalian garis singgungnya itu dia menyinggung kurva di sini ya. 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 Ya, dia menyinggung ya, hanya menyentuh di satu titik. Jadi nilai kemiringannya di sekalian untuk garis singgung itu M-nya sama dengan 2 ya. Itu diperoleh dari yang tadi 2 ya. Oh, kita lihat dulu ya apakah 2 di titik 1,2
Ya, terhadap Y, oh 4. Berarti tadi itu yang di GeoGebra ya. Ups. Sudah hilang ininya. Kita ini ulang ya. Ingat, sumbu yang berwarna hijau itu adalah sumbu Y. Jadi kalau kita ini lurusannya ya, lurusannya ya kurang lebih di sini ya. Lurusannya 2 ke atas ya. Lalu kita singgung. Nah, jadi kemiringannya ini itu adalah 4 ya. Tadi kan kita mencari turunan parsial terhadap Y di titik 1,2 itu sama dengan 4 ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya turunan parsial kedua. Jadi saya tidak membahas secara detail, tapi langsung saja ya, turunan parsial kedua itu ada 4 jenis ya. Jadi turunan parsial kedua itu sama saja dengan konsep turunan kedua, kalian menurunkan sebanyak 2 kali. Tapi turunan parsial itu karena ada 2 kemungkinan variabel, jadi jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu F dengan simbol X, dengan indeks XX dalam kurung X, Y. Ini maksudnya kita turunkan dulu Fx, Y-nya itu terhadap X, lalu turunan yang keduanya itu terhadap X ya. Seperti itu. Nah, contoh ya. Contoh yang misalkan Fx, kita ini dulu ya, tentukan dulu fungsinya ya. Ya, misalkan 2x kuadrat Y. Ya. Nah, jadi turunan Fx, Y terhadap X, ya ini kan sama saja dengan kita tulis dulu koefisiennya, lalu Y-nya kan konstan, berarti dia juga bertindak sebagai koefisien, lalu turunkan X kuadratnya, hasilnya adalah 2X sama dengan 4XY. Lalu turunan parsial terhadap turunan parsial keduanya ya, dan yang keduanya itu terhadap X, maka hasilnya adalah 4Y ya. Yang bersisa adalah koefisiennya saja. Nah, sama saja prinsipnya ya. Jika ini, kalau ini FYY ya, indeksnya YY, berarti turunan parsial pertamanya itu terhadap Y, turunan parsial keduanya itu terhadap Y juga ya. Jadi kalau di fungsi ini ada di sekalian FY ya, FY X, Y itu sama dengan 2X kuadrat ya. Terus FY X, Y karena diturunkan terhadap Y berarti dia hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang ketiga Fx dengan indeks XY berarti turunkan dulu terhadap X lalu terhadap Y. Ya. Nah, perhatikan ini kan Fx, Y terhadap X itu hasilnya adalah 4XY ya. Nah, itu diturunkan terhadap X, tapi selanjutnya turunan parsial keduanya itu terhadap Y, berarti Fx Y, X, Y, ya diturunkan terhadap Y, berarti bersisa 4X ya, koefisiennya saja yang kita ambil. Nah, terus bagaimana dengan yang keempat ini, F dengan indeks YX, berarti turunkan dulu terhadap Y, lalu hasilnya diturunkan terhadap X ya. Berarti F YX, X, Y
Nah, kita lihat yang ini ya. 2x ini kan 2x pangkat 2 adalah hasil dari turunan parsial terhadap y. Nah, berarti selanjutnya kita turunkan terhadap x. Hasilnya adalah 4x. Ya, kebetulan sama ya. fx y, fyx itu sama-sama deh 4x. Oke, adik sekalian, sekian dulu materi untuk kali ini. Saya harap kalian paham. Insya Allah kita akan luangkan waktu untuk latihan juga ya, karena untuk video ini kita fokus ke konsep ya, dan minim latihan. Oke, saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang